Selamat datang kepada Menteri Investasi Kepala BKPM, pimpinan Freeport, pimpinan ITB dan rombongan. Selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Mr. Richard Adkerson. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas beserta jajaran manajemen PT Freeport Indonesia. Jajaran pejabat Eselon 1 Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Rektor ITB yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Profesor Jaka Sembiri. Selamat pagi dan selamat datang di Kota Bandung. Pada hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022, kita akan bersama-sama mengikuti kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia, dan Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Mr. Richard Adkerson, dengan topik transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal. Berikan tepuk tangan untuk rangkaian acara hari ini.
Perkenalkan, nama saya Zahra Sofia Hanin yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, kita akan simak bersama sambutan Rektor Institut Teknologi Bandung yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Jaka Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Pak Menteri, Pak Richard, Pak Tony, Bapak Ibu, Pak Dekan, dosen, dan seluruh undangan yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Dan itu yang sangat saya banggakan, adik-adik mahasiswa yang datang dengan berbagai jaketnya itu luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul di Aula Barat yang sangat bersejarah ini. Semoga pertemuan kita hari ini akan membawa manfaat buat adik-adik semua, khususnya Pak Menteri. Kuliah yang kita desain untuk semacam general lecture ini sebenarnya memiliki tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada adik-adik mahasiswa di luar disiplin ilmiah. Apalagi pada saat ini kita sangat paham bahwa dunia itu semakin membutuhkan multidisiplin, interdisiplin, interkoneksi antar human to human. Nah, kuliah-kuliah ini kita desain untuk itu, sehingga adik-adik kita ini punya wawasan yang jauh lebih luas dibandingkan apa yang mereka dapatkan melalui proses kurikulum. Sehingga program-program ekstrakurikuler, kurikuler, kemudian kuliah-kuliah umum yang kita desain setiap minggu sebenarnya itu memberikan tambahan wawasan bagi adik-adik kita. Dan kedua, kita ingin adik-adik mahasiswa kita ini punya tokoh panutan, Pak Menteri. Panutan sehingga mereka punya role model untuk ke depan mereka dalam berkarya, dan mereka akan mendapatkan kebijaksanaan, belajar mengenai bagaimana berperilaku as a human itu dari saksi hidup yang kita melihat contoh sukses di masyarakat. Dan ini yang ingin kita tularkan kepada seluruh adik-adik. All of my students, please remember, please note what I have said before, so that's very important for your future. Nah, kemudian terkait dengan materi kita pada hari ini, Pak, itu tentang hilirisasi, apalagi dikaitkan dengan kearifan lokal, ini sebenarnya sesuatu yang sangat kami tunggu dan kami harapkan tidak hanya di ITB, tapi yang saya pahami seluruh Universitas Indonesia sebenarnya menginginkan hal ini bisa terjadi, terlaksana, tereksekusi. Kita sudah melaksanakan mencoba ini untuk waktu yang lama, tetapi kita paham begitu besar hambatan, baik dari sisi pemodalan, baik dari sisi bagaimana dilaksanakan secara sehingga ekonomi visible dan lain itu kami mengalami sendiri bagaimana tantangan dan hambatan yang ada. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa bertemu langsung dengan Pak Menteri, dengan ibu jajaran, dan kemudian ada teman-teman kita dari industri, ini akan sangat membantu kita untuk bisa menemukan satu bentuk tertentu untuk bagaimana kita menjalankan dari mulai produk-produk research, inovasi sampai dia menjadi bentuk-bentuk intention yang hilirisasinya terjadi. Dan itu oleh karena itu Pak Menteri, saya ingin menyampaikan di dalam forum ini, kebetulan Ibu Rektor memang hari ini ada kegiatan lain di Jakarta, sehingga beliau tidak sempat kalau harus pagi-pagi ke Bandung untuk balik lagi gitu, sehingga beliau minta waktu nanti
Pak Menteri untuk menyampaikan bagaimana kita punya lembaga penelitian, kita punya pusat-pusat penelitian, kita punya lembaga inovasi kewirausahaan, dan sebenarnya kita desain untuk membuat bagaimana penelitian, invensi dan lain-lain itu akan mengalir sehingga menjadi suatu bentuk-bentuk inovasi dan itu bisa muncul menjadi suatu bentuk hilirisasi. Kami sudah proses hilirisasi. Nah itu sudah kami sempat mengirimkan itu ke kementerian, tapi nanti mungkin kami akan nitip juga ke Bapak sehingga mungkin bisa dilihatlah bagaimana peran dari dalam hal ini Kementerian Investasi untuk bisa kita saling sinergi lah begitu di dalam pengembangannya. Nah yang ketiga, adik-adik mahasiswa semua, hari ini mitra kita dari Freeport akan juga menyampaikan menyalurkan bentuk-bentuk beasiswa untuk adik-adik semua. Nah ini mungkin Pak Menteri kita perlu juga sampaikan bahwa mahasiswa ITB itu tentu 20% Pak itu obligatory untuk kita. Mereka akan membayar uang kuliah tunggal itu 0%. Itu obligatory untuk kita, seluruh universitas seperti itu. Nah, kita masih punya 15-20% lagi adik-adik mahasiswa kita yang juga membutuhkan dukungan untuk dalam bentuk beasiswa. Nah, beasiswa ini banyak bentuknya Pak Menteri, jadi ada yang sifatnya itu mengikat, artinya harus berprestasi baru mendapatkan. Nah, kami selalu menyampaikan kepada mitra kami, mohon diberi keleluasaan bagi ITB untuk bisa memberikan beasiswa itu as needed begitu. Jadi mahasiswa kita itu saya yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka secara akademik itu mumpuni secara akademik, tetapi mungkin karena ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak perform secara akademik. Salah satunya adalah karena keterbatasan pembiayaan. Oleh karena itu kita sering membagi beasiswa itu dalam bentuk ada beasiswa prestasi, tetapi ada juga beasiswa yang sifatnya dukungan sehingga anak-anak kita itu berprestasi lebih baik bahkan dari yang lain. Nah, ini juga mungkin kami perlu sampaikan kepada Pak Menteri dan jajarannya sehingga bisa melihat situasi dan kondisi di ITB. Adik-adik, Pak Menteri ini harusnya kemarin datang ke Bandung, tetapi pesawatnya tidak bisa turun karena kemarin itu hujan lebat di Bandung, sehingga Pak Menteri ini kalau istilahnya itu, kalau ada yang dari Jepang itu waza-waza itu apa ya? Kalau yang dari Jepang tahu itu waza-waza itu datang dari Jakarta ke Bandung untuk memberikan wejangan kepada adik-adik semua. Oleh karena itu pay attention terhadap apa yang beliau sampaikan, dan nanti Pak Richard juga akan menyampaikan bagaimana visi beliau, pandangan beliau tentang perkembangan dunia dan lain-lain. Pay attention karena itu akan menambah wawasan untuk adik-adik semua. Sekali lagi Pak Menteri, Pak Richard, Pak Tony, kami mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, the times untuk Bapak-Bapak berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Jaka kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, PT Freeport Indonesia akan memberikan cenderamata kepada Institut Teknologi Bandung. Kepada Bapak Tony Wenas, kami silakan. Terima kasih Prof. Jaka dan Bapak Tony Wenas, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati,
Kita akan memasuki sesi utama pada hari ini, yaitu kuliah tamu yang akan dipandu oleh moderator Bapak Muhammad Akhir Taher. Beliau adalah alumni Matematika ITB Angkatan 99 dan saat ini merupakan Chief Presenter dan News Manager di C Today. Kepada Bapak Muhammad Akhir Taher, kami silakan. Baik, selamat pagi. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua pagi ini? Masih lemas. Sebetulnya yang paling jago untuk jadi moderator ada di hadapan saya ini. Ada Teh Tina Talisa. Tepuk tangan dong buat Teh Tina nih. Sama-sama kita ini ya, liputan nongkrongin narasumber gitu ya. Mungkin juga dulu liputan tentang Freeport sempat begitu ya. Tetapi kata Teh Tina, kayaknya kalau di ITB paling cocok moderatornya alumni ITB. Begitu ya. Tepuk tangan dong, sekali lagi untuk Teh Tina. Dan saya mau bilang, pagi hari ini ternyata, tadi pagi itu masih sepi Teh. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Pak Tony dan juga Pak Richard dan Pak Menteri. Tetapi sekarang kita bisa lihat, pojok-pojokan sampai penuh semua, dan bahkan ada yang di Aula Barat, di Selasar Aula Barat, di luar. Tepuk tangan lagi, sekali lagi untuk semua. Harus semangat, saya minta tepuk tangan terus. Prof. Jaka tadi bilang bahwa ini adalah kuliah umum yang tidak hanya berlaku untuk jurusan terkait, tetapi juga untuk semua jurusan. Jadi saya mau ngabsen sedikit, apakah ada jurusan di luar tambang dan metalurgi? Coba mana jurusan dari planologi? Enggak ada. Arsitektur? Teknik industri? Mesin? Saya mau tanya jurusan saya deh, matematika ada? Wih, ada ternyata 3 orang, oke. Baik, tentu yang paling banyak ada 2 berikut terakhir. Jadi saya minta suara yang paling keras. Yang pertama adalah jurusan yang ternyata saya tamat belum ada nih jurusan. Karena baru ada di 2006, kalau tidak salah. Jadi suaranya mana anak-anak jurusan metalurgi? Semangat semuanya ya. Dan yang saya sudah lihat kaosnya dengan kaos hitam tulisan kuning ini paling banyak juga harusnya adalah jurusan tambang. Mana suaranya? Saya minta semangat yang paling meriah karena narasumber ini super premium dengan pagi hari ini. Nggak boleh lemes-lemesan, nggak boleh ngantuk. Jangan skip. Jadi saya mau sapa kalian semua, selamat pagi. Jawab dengan semangat, pagi, pagi, pagi. Siap? Dengan suara paling keras? Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, mudah-mudahan semangat pagi hari ini membuka semangat kita untuk mendapatkan ilmu lebih banyak. Karena biasa kita belajar kalau di kampus kan namanya sumber sekunder ya. Datang dengan membaca buku, pergi ke perpustakaan, mendapatkan referensi atau jurnal. Tetapi pagi hari ini kita akan langsung mendapatkan informasi dari first source. Kalau kata wartawan gitu ya. Dari narasumber yang langsung dan tidak main-main. Narasumber yang akan hadir, 2 orang yang akan naik ke atas pentas ini adalah krem de la krem di industrinya masing-masing. Jadi tanpa berlama-lama kita akan segera panggilkan yang pertama adalah Mr. Richard Atkerson, Chairman of the Board and CEO of Freeport McMoran. Good morning, sir. How are you? Thank you so much. Karena di Bandung mungkin kita sapa Wilujeng Enjing begitu ya, untuk Kang Richard kita panggil. You know, we have a warm and informal greeting here. We call it Kang to make it it's more informal but intimate. But somehow we would like to know more about your presence here. So first of all, have you ever been to Bandung before? Say again? Have you ever been to Bandung before? You know, I first came to Indonesia in 1988. 1988? Yeah, and that was when we were putting the first drill holes in what became the Grasberg open pit mine. And I've been around ITB all those years. I think we have 400 graduates working for our company now, and senior managers have been there.
I'm trying to think. I don't think I've actually ever been here at the university, and this is just beautiful building, but we're doing this tour of universities across Indonesia, and I was particularly looking forward to coming here to ITB because of our company's long history, my long history, and what great respect I have for the graduates of ITB and what they've done. Wow, big applause for Mr. Richard Atkerson. Baik, kita akan segera sambut yang kedua, tentunya adalah tidak lain dan tidak bukan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Salamnya aja udah beda nih. Bapak, sehat Pak? Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di kampus Pak. Teman-teman harus ketahui, hari kemarin ini para narasumber sehari 2 kota. Betul Pak ya? Surabaya dan Yogyakarta. Buat saya pertemuan pertama saya dengan Pak Bahlil justru terjadi di Davos Pak, sebelum pandemi 2020, Januari. Bagaimana di suhu yang minus banyak itu, Pak Bahlil itu adalah sebuah penyemangat selalu, dimanapun berada selalu membawa semangat dan keceriaan, betul ya Pak? Apa sih Pak rahasianya Pak? Boleh mic-nya Pak? Ya hidup itu apa ya? Saya ini kan hidup sejak lahir sampai usia 26 tahun udah susah. Jadi kalau udah susah, dibuat hidup tambah susah, yang salah kita. Jadi saya pingin 26 tahun di atas usia saya harus hidup ceria terus dan semangat. Karena itulah cara untuk menembus sukses. Wow, tepuk tangan yang paling meriah dong. Jadi pagi hari ini seperti Pak Prof. Jaka Sembiring tadi bilang, kita harus semangat, kita simak bersama. Dan tentunya tanpa berpanjang-panjang kita akan segera simak saja orasi ilmiah dan juga paparan dari kedua narasumber kita. Dan tentunya yang pertama kita akan simak, kodenya sudah saya lihat nih. Video pengantar berikut terdahulu untuk narasumber kita yang pertama. Dari ufuk timur Nusantara, semangat kami untuk mendedikasikan diri pada negeri terus bersinar. Menempa generasi penerus bangsa untuk maju bersama membangun bangsa yang berdaya. Menjadi yang terdepan memimpin inovasi pertambangan untuk terus melakukan produksi yang aman dan berkelanjutan. Dari timur Indonesia, dari tambang bawah tanah terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia akan terus berkarya memberi nilai yang bermakna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Alright, without further ado, please, Mr. Richard, Pak Richard, Kang Richard, the time is yours, please. Like I said, it's so good to be here. I'm limping a little bit, not because I'm so old, but I had knee surgery and I'm recovering for it, so I won't be limping in the next month. This started a month ago when President Joko Widodo first visited our mine site in the mountains of Papua. He was the first president of Indonesia to come there since President Suharto came in 1973 when production first commenced out of the previous mine called the Ertsberg. And he had a great visit. We had a chance for him to meet a number of our people, including ITB graduates, 2 of them here today, and learn about all that happened at PTFI over the years. And he was clearly impressed by the scale of the operations, both the open pit and now the new industry-leading underground mine that we've developed and have ramped up. And he was impressed by the role that Indonesians are playing in PTFI today. When I first came to Indonesia and to Papua, we had to hire Filipinos to be underground miners because there wasn't any expertise in Indonesia. The operations was run primarily by expatriates, and we had very, very few Papuans employed at PTFI.
And the president was impressed when, and he did a lot of work in advance of his trip, so he knew what he was talking about. But he noted that we now have 98% of our employees at PTFI are Indonesian, 98%, and over 40% are Papuans, and they're grown to very senior levels of operations. Our chief executive officer in Indonesia is Tony Winas. He's actually our chief entertainment officer, if you ever hear him sing. But today, PTFI, which is incorporated as an Indonesian company, is truly an Indonesian company. Now, we have a great partnership with Freeport-McMoRan Inc., the U.S. company that I chair, and it is the leading global mining company in the copper industry. We operate all over the world. We've developed mines that are among the largest copper mines in the world, in addition to being involved here in Indonesia. And we are technological leaders in the copper industry. And so you match that global expertise that Freeport-McMoRan brings to the partnership with now a company that's being operated and managed by Indonesians, and that is a real formula for success in Indonesia, to create what is the world's greatest copper mine. It's the second largest copper mine, but in the ore that we mine, and you saw a sample of it here earlier, it's got so much gold in it that as a byproduct, it's the world's largest gold mine. So it's very unique, very low cost. Now, Freeport, PTFI, had years of controversy with the government of Indonesia. And a new mining law was passed in 2009 that changed the rules of the game for miners in Indonesia. Freeport, PTFI, had a contract of work that went back to 1991, and we spent several years of discussions, let me say, between PTFI and the government in trying to reconcile the differences in the new mining law with the existing contract. And it was complicated and at times difficult. But working with President Widodo and his ministers, we had a 2-year process that started in 2017, culminated at the end of 2018, which reached an agreement on all the issues. The president advised me, instructed me, that his aspirations were for Indonesia to own 51% of the shares of PTFI. Previously, the government had owned roughly 10%. There was a joint venture partner, another international mining company. And the president also wanted, we're talking about downstreaming today, for PTFI to build a new smelter in Indonesia. Now, we had worked with Mitsubishi in the mid-1990s to build Indonesia's first and today only copper smelter, PT Smelting at Gresik. And it is a world-class operation and is operated very efficiently. But as Indonesia was focused on downstream investments in other minerals, most notably nickel, tin, alumina, the desire was for us to build a smelter in Indonesia. So we came to that agreement in 2018 and made those commitments to the president and his ministers. 51%, build a smelter. In return, we've got rights to operate under an IUPK special permit to 2041, with stabilized taxes, royalties, physical and legal terms. And that was the basics of the deal. We had a big recognition of that in December 2018. We've had almost 4 years of operating under this new agreement.
And I have to tell you, it's gone extraordinarily well. It was one of those things where the parties all won. Often in the negotiations, you'll find in your business careers, there's winners and losers. Here, we wanted to find, when I say we, it was our company's management and the government, a win-win situation, and we truly did. So that was a major turning point. Now, through the state-owned enterprise, Mind ID, 51% of the shares of PTFI are owned by the government. 51%. We are actively building the new smelter at a site near Gressick, and we are firmly committed and progressing that. And we've run the business. In the interim time, we had to deal with COVID, which was a huge problem for everybody, but an enormous problem in the mountains of Papua, where our people live and work. We have almost 30,000 people living in the highlands, and it is wet, damp, and people live and work very close together. So we've managed through that, and we've come out of it with just an incredible situation. Now, what's the mining process? Now, you're technical people, you probably understand it. We have really high-grade ore that has high grades of copper and gold and some silver in it. It has good chemistry with that ore, so it makes the processing and the management of tailings after it's processed easier to do because of the chemistry of it. And what we do is we mine the ore. Through 2018, most of it came from this enormous open pit, and I'll show you pictures of it. Now it comes from underground. The ore is blasted, ground, transferred to this enormous milling operations, and there copper concentrate is produced. Now copper concentrate, I know I'm telling you technical people stuff you already know, but copper concentrate is an intermediate commercial product that goes into making final copper. When you talk about downstreaming, please realize that we create 95% of the value of the copper metal at our operations at PTFI in the Highlands. That's different than other metals where more value is created downstream. Downstream of the concentrate, through smelting and processing, the final 5% of copper is created. And so we had sold our concentrate to PT Smelting, but also to downstream smelters, principally in Asia. Japan was our biggest customer, South Korea, Philippines, Taiwan, and China. Now, with the new smelter, we will be capturing that last 5% of the value through our smelting operations in Gressick. It was 1936 that a Dutch geologist named Jean-Jacques Dozy was leading the first mountain expedition to go to the top of the Carstens Peak, as it was called then. And on his way, he came across a copper outcropping that became the original mine, the Ertsberg. He wrote a paper, he took samples, wrote a paper about it. It got lost in World War II. Now, Dozy, who was an expert, said at the time, this is high-grade copper and gold ore, but it might as well be on the moon, was the words he used, because nobody will ever be able to mine it. This mine is at 4,000 meters in one of the most remote places in the world, 5 degrees off the equator. On the road going up there is a spot that the United Nations has said is the wettest spot on Earth. And at this mine, it rains constantly, 200 to 400 inches a year. Most copper mines are in arid locations. And so it makes mining operations, environmental management, safety, more challenging. There is no more
complex mine than PTFI's operations. You as Indonesians, like I do, this has been my life, for the past 3 decades plus. But Indonesians need to take great pride in what this country, what people of Papua have done together in our partnership with Freeport-McMoRan to manage and develop the most complex technically mine in the world. And now what we're doing underground is amazing. This is the pit. I stood on that site in February 1988 when the second drill hole went into that ore body. We mined the open pit through the end of 2019. And as I stood with President Joko Widodo, I said, look at this. I was here when it was just a grassy ridge above the tree lines. Today, it's 3.5 kilometers across, 1,200 meters deep. We've taken 5 billion tons of rock over the years out of that pit. 1.5 billion tons of that was ore that we processed through our mills. Remarkable. But that's finished. Now we're moving underground and using the most advanced mining technology in the world. We are processing 200,000 tons a day of ore from underground. Many people think a 10,000 ton a day mine is large, but using advanced modern block cave mining, we're using hydraulic fracking techniques to manage pressures and things underground. We're using modern data analytics technology to mine remotely with robotic type equipment. We've expanded our workforce to include women in a way that we never could have in the past. It's a great thing to sit there and watch a young Papuan woman operating heavy-duty mining equipment from 8 kilometers away. It's expanded our workforce and allowed us to do great things for the community. And we're advancing technology further. One of the things that we've done now is we're using this large electric ore train, which is unique in the industry. And here's a picture of it. We got a little short video we'll show you on it too, but this is a application of modern technology. We're moving to replace all of our diesel equipment ultimately with electric equipment. A lot of technology work needs to be advanced on that. Like a lot of things with climate change investments, much work needs to be done to achieve the aspirations of what we're doing. But this is a remarkable piece of equipment. And let's see if we can show a short video of it. Telling the students there, today's mining industry is not like your parents' mining industry. People think of mining as being dangerous, hard work, people with a jackhammer underground doing things. That's not today's mining industry. Today's mining industry is technologically advanced, and it's getting more and more so. That's allowing us to expand our workforce, to give people with different disciplines, to broaden our workforce from a diversity standpoint. So learn about it, talk to your former graduates, and it's a great, great field to go into now. And Indonesia, because of the Grasberg, can take a global lead with it.
We have Indonesians working in our mines around the world today. I had Commission 7 from Parliament. We had Commission 7 come to Arizona, and the operations there, this is the largest mine in North America that we operate in Arizona, and we had Indonesian workers explaining that operation to Commission 7, and they were really impressed by the fact that this was a career opportunity for people outside Indonesia. It's required a lot of money to get to where we are today. From 1970 to 2021, we invested about 20 billion US dollars, 20 billion. And as we look forward for the next 20 years in advancing this underground plan, we have plans to spend another $20 billion plus over $3 billion on this new smelter. So it requires a lot of capital, but the economic benefits are enormous. From 1992 to 2021, about 30 years, we generated $23 billion of direct benefits to the government of Indonesia. Taxes, royalties, other fees, and dividends, 23 billion. As we look forward from where we are today for the next 20 years, through the life of our existing IUPK, using what I believe will be conservative copper prices, that number would grow to an additional $80 billion for the next 20 years. And that's important for all stakeholders, for our workers, the local community, for the government. So it's really big. And remember, with the government next year is going to be getting 51% of the dividends. And when you add in taxes and royalties to that number, the government gets 70% of the direct economic benefits of this operation. Freeport-McMoRan gets the remaining 30. Hard pressed around the world to find that kind of split between an operator and a government. So this is a good deal. Now, we have a mine plan that we've built on to go to 2041. In my experience at Grasberg, the thing that's happened consistently is it keeps getting bigger than we expected. And like I said, I've been there for 3 decades and more now. We haven't really done sufficient exploration to find what resources might be there to mine after 2041. We know there are some there now, but we just haven't done this. So we're having discussions with the government about what would be an appropriate way for us to go forward beyond 2041. There are issues associated with it, but in any event, it's a great opportunity for all stakeholders. So we contributed greatly to social programs. In 1996, when the Papuans were concerned that they weren't getting money from taxes and royalties wasn't coming back to Papua, we started a fund voluntarily to pay 1% of our revenues to a fund for social programs in Papua, health, education, welfare, training. Since then, about $1 billion has been contributed to that fund. And as we look forward, we expect it to be $100 million a year. Now, in mining, as you know in your studies, environmental management is critically important. You can't mine without disturbing the environment, and you need to mine in a way to protect the environment from the disturbances that naturally occur. We've done that at Grasberg. I mentioned out of the 5 billion tons of rock, there was 3.5 billion tons of waste. We've placed that in the highlands and are reclaiming it, protecting water flows. We've processed 1.5 billion tons of ore that results in substantial mine tailings. We have a unique system for Grasberg of transporting those tailings from the highlands in a designated river system to an area that's cordoned off with dikes and levees. Because of the chemistry of our rock,
this is what happens. It revegetates naturally. And in addition to that, we have an aggressive program to plant trees, which helps deal with a carbon problem in the world. We've done a good job in managing the environmental impacts at Grasberg. I'm proud of it, and I'm encouraging all of our Indonesian partners and government to similarly be proud of what we've done. And if people raise questions about environmental management of Grasberg, go to our website, show people the facts, because the area that we are impacting with this tailing system will recover and return to its natural state, and in fact, will be able to be used with fertilizers to grow agricultural crops in this area. It's not poisonous. It can be recovered, and it is being recovered. So that's the comments I'd like to make about PTFI, and thank you for your attention. And Mr. Minister will talk more broadly about investments in Indonesia. So, thank you very much. See, always the spirit for from Pak Bahlil Bahagia. So, tepuk tangan sekali lagi untuk para tamu berdua. So, Mr. Richard. Sir? Yes. So, from the presentation, we know that PT Freeport Indonesia not only doing the core industry, mining doing the mining in Papua, but also doing the social investment. So I believe today, this morning, as a part of the Studium Generale or Kuliah Umum, this is a part of also the social investment from PT Freeport Indonesia, right? Yes, exactly. Social investment starts with employment. Mm-hmm. Who was it? I think it was former Prime Minister of England said the best thing for developing countries' progress is responsible investment by international companies. And so we start by saying we give people jobs, we give them benefits, they have a chance to build their career and fulfill their ambitions. Give opportunity, like my family did. I came from a very modest farming family. Nobody went to college, but you know, I had my chance, and that's what's happening. I see happening all over the world, and that's a great thing. So you start with that. Then it goes beyond that to the local community, you know. And 1988, the community in the highlands of Papua was much different than it is today. And so by us helping support that community, people are living longer lives, more Papuan children are getting educated, we fight malaria, we fight other diseases, we give people opportunities. And then beyond our direct employment, there's contractors. Tamika's grown. When I first went there, I think it was maybe 10, 15,000 people, and now it's 250,000 people. You know, it's a thriving, and it's all because of the velocity that's created by Freeport being there. So we are enormous contributor to the local economy in Mimika, in Papua, and significant in Indonesia as a country. And the thing about the Freeport, we talk about the Freeport family. It's a global family, but it's a family here. I think we have as diverse a company as you could possibly imagine when you look at our workforce all around the world. And Indonesia, of course, is a country of diversity. It's a country of diversity. And so that's why it makes it fun for us to be here and to be part of the Freeport family. All right. Thank you, Sir Richard, for the explanations on and very elaborative information. So please, once again, big applause for Pak Richard. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan segera dengarkan juga informasi yang datang dari krem de la krem. Saya selalu begitu Pak sebutnya, begitu Pak Bahlil, karena bukan hanya level yang kedua, ketiga, tapi ini level pertama di bidangnya masing-masing. Jadi kita akan segera simak penjelasan dari Pak Tetapi kembali, saya sudah dapat kode, video pengantar akan kita simak terlebih dahulu.
Kita simak bersama. Perekonomian dunia saat ini dilanda ketidakpastian. Untuk mampu pulih dan bangkit, investasi menjadi kunci utama. Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Investasi yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah, mengekspor raw material, transformasi ekonomi yang kita inginkan di situ. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara nyata untuk menciptakan nilai tambah. Saya ingat betul begitu dilantik jadi Menteri Investasi, tugas pertama adalah bagaimana menyelesaikan hilirisasi. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Sebagai langkah konkret mendorong hilirisasi, Kementerian Investasi BKPM menghentikan ekspor nikel pada akhir 2019. Hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama. Saat ini, ada 6 investor yang memastikan berinvestasi. Salah satunya LG Energy Solution asal Korea Selatan dengan kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama, Pak. Kenapa? Tambangnya BUMN yang mayoritas, kemudian smelternya sama smelternya itu dibangun di Maluku Utara, Bapak. Di mana di situ ada lokasi yang dekat dengan bahan baku. Prokursor cathode 20 GB baterai sel dan recycle-nya itu dibangun di Batang. Selain LG, CATL asal Tiongkok juga berinvestasi di bidang baterai kendaraan listrik sebesar 5,2 miliar dolar Amerika. Dari Inggris, British Volt berinvestasi senilai 2 miliar dolar Amerika. Foxconn asal Taiwan memastikan investasinya sebesar 8 miliar dolar Amerika. BASF dan VW asal Jerman juga akan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Selain nikel, pemerintah mewujudkan hilirisasi batu bara menjadi metanol dan dimetil ether. Air Products, perusahaan asal Amerika berinvestasi senilai 15 miliar dolar Amerika dalam bidang gasifikasi batu bara ini. Salah satu yang sedang dibangun adalah pengolahan batu bara berkalori rendah menjadi dimetil ether sebagai substitusi LPG di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hasil output daripada gasifikasi ini untuk mengurangi impor kita, Pak. Jadi impor kita ini gas LPG rata-rata 1 tahun 6-7 juta. Hilirisasi tembaga juga dilakukan secara serius oleh Freeport. Sejak akhir 2018, mayoritas saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh pemerintah Indonesia dari sebelumnya di bawah 10% menjadi 51%. Sumber daya alam lain yang dihilirkan adalah gas alam menjadi metanol dan pupuk, mengingat masih tingginya impor metanol. Aspal di Buton, Sulawesi Tenggara juga akan dioptimalkan untuk diolah dan diserap sehingga pemerintah dapat menyetop impor aspal minyak. Sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Baik, sekaligus berikan sambutan yang meriah sekali lagi, karena kita akan segera dengarkan paparan dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor ITB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jaka Sembering, dan seluruh sivitas akademik, ada Pak Dekan dan seluruh dosen. Yang saya hormati Pak Richard Anderson, CEO Freeport McMoran. Beliau ini sudah usia 76 tahun. Saya sengaja mengajak Pak Richard ini untuk bersama-sama dengan saya kita keliling kampus untuk sharing kepada adik-adik saya dalam memberikan informasi-informasi terkini yang akurat, sehingga betul-betul bisa mendapatkan informasi A1 tidak dari tempat lain. Karena itu Pak Richard, saya ucapkan terima kasih banyak, karena 1 minggu ini kita akan bersama-sama keliling di beberapa kampus termasuk ITB hari ini. Pak Tony Wenas yang saya hormati dan Ibu Kathleen dari manajemen Freeport McMoran. Pak Tony ini Presiden Freeport Indonesia. Nah ini, coba berdiri dulu Pak Tony, gagah sekali hari ini dia. Ini laki-laki Manado, khusus kepada adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Saya tadi kasih tahu untuk Pak Wakil Rektor. Pak Wakil Rektor, saya begitu masuk di kampus ini, bulu badan saya merinding. Karena ini pertama kali saya masuk kampus ini. Kenapa? Karena hampir semua anak-anak bangsa dari Aceh sampai Papua yang menyelesaikan SMA-nya pasti sebagian besar berkeinginan, bercita-cita untuk kuliah di sini. Tapi sebagian dari yang berkeinginan itu tidak dapat terpilih. Dan karena itu saya menganggap adik-adik semua yang kuliah di sini adalah generasi-generasi bangsa terpilih untuk mendapat kesempatan kuliah di ITB. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada kampus ini, saya nggak tahu siapa yang mendesain untuk keberadaan bangsa dalam menyongsong kemerdekaan. Karena tokoh yang mendirikan bangsa kita, melepaskan diri dari penjajahan, yaitu alumni ITB yang sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi ITB ini luar biasa sekali. Tidak hanya itu, di kabinet, saking luar biasanya outputnya, di kabinet banyak sekali ITB. Sampai jurusan kimia pun jadi Menteri Kesehatan. Hebatnya itu. Coba. Tamatan teknik elektro jadi Menteri Perikanan. Jadi salah jurusan aja masih bisa, apalagi pas jurusannya, kira-kira begitu. Jadi apalagi saya yang datang kuliahnya tidak dari kampus besar. Dari kampus di daerah di Papua. Udah gitu bukan Uncen pula. Tapi saya punya keyakinan bahwa yang menjamin kualitas seorang mahasiswa tidak hanya lembaganya, tapi mahasiswa itu juga sendiri yang akan menjamin kualitas seseorang. Itu sekedar prolog aja. Jadi saya senang bisa berkumpul dengan teman-teman di sini. Teman-teman mahasiswa, saya ingin memberikan sebuah gambaran besar terhadap ekonomi global dikaitkan dengan ekonomi nasional yang berujung pada strategi pemerintah dalam mendorong penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi, tapi juga harus menjadikan anak-anak daerah di mana SDA itu ada untuk mendapatkan nilai tambah yang maksimal.
2018 puncaknya sampai dengan 2022, dunia mengalami minimal 4 goncangan. Yang pertama adalah perang dagang antara China dan Amerika. 2018, 2019 sangat terasa sekali. Kita lihat perang dagang antara Amerika dan China. Dampaknya kepada ketidakstabilnya ekonomi kita. Yang kedua, perang dagang China dan Amerika belum berakhir, muncul suatu musibah besar bagi dunia, yaitu COVID-19, COVID-19. Tidak ada satu negara pun yang lolos dari COVID. Hampir semua negara kena. Diawali dari krisis kesehatan, berdampak kepada krisis ekonomi, bahkan krisis politik, dan krisis sosial. COVID, hampir semua kepala negara lagi sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan pandemi dan pulih pasca pandemi. Belum berakhir, muncul lagi masalah berikut, yaitu perang antara Ukraina dan Rusia. Apa yang terjadi? Krisis pangan mulai kita rasakan. Krisis energi Indonesia sudah berdampak. Stabilitas ekonomi global hari ini saya ingin mengatakan sangat gelap. Saking gelapnya, tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi tentang bagaimana potret ekonomi global ke depan. Para ekonom, para praktisi, saya sengaja mengajak Pak Richard sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia bisnis di pertambangan untuk menceritakan. Bahkan saya sendiri mencari referensi bagaimana cara mengelola negara, khususnya investasi di era pandemi. Saya udah cari di mbah Google, juga nggak ada. Apalagi di mbah perpustakaan. Jadi memang konsepnya sekarang ini orang sedang mencari formulasi. Hati-hati akan masuk kepada babak keempat yang harus kita ikhtiar. Yaitu ketegangan antara China dan Taiwan. Ini menjadi potret variabel yang akan mempengaruhi ekonomi global. Dan karena itu kita di Indonesia hari ini sudah kena dampaknya. Harga minyak naik dari asumsi APBN kita 2022 $63 sampai $70 per barel. Sekarang rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Agustus sudah mencapai $100 sampai $104 per barel. Kurs rupiah APBN kita 14.500, sekarang sudah menjadi 14.750, bahkan sekarang sudah mencapai 15.200. Inggris yang negara begitu hebat, kita lihat baca di media sekarang, udah sebagian mencari makanan aja udah susah. Harga gas melambung tinggi, bahkan di beberapa apartemen itu gasnya mulai dikunci untuk mereka tidak mendapat pemanas. Tapi jauh lebih dari itu apa? Kebijakan anggaran negara mereka di Inggris untuk menurunkan pajak, kemudian mensubsidi tenaga kerja, direspon negatif terhadap pasar keuangan. Akhirnya nilai tukar pound sterling turun dan harga nilai tukar dolar naik. Adik-adik semua, ini bisa menjadi potensi musibah global termasuk Indonesia. Makanya ini saya penting menyampaikan bahwa kalau kita tidak hati-hati, bukan tidak mungkin kita akan mempunyai nasib yang sama dengan negara-negara yang lain. Karena itu, hari ini dunia sedang kita menyaksikan pertarungan leadership dari masing-masing kepala negara. Karena isunya cuma dua. Pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi. Kita bersyukur bahwa Presiden Jokowi terlepas dari kekurangan dan kelebihannya mampu mengantarkan kita hari ini pada posisi pertumbuhan ekonomi yang
cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain di G20. Mahasiswa ini kan siswa yang paling besar. Yang punya titel maha ini Pak Warek cuma 2. Tuhan yang Maha Kuasa dan mahasiswa. Dan karena itu kalau mahasiswa itu suka bertindak sewenang-wenang dan maunya apa-apa aja. Dan karena itu saya pernah merasakan ketika saya menjadi ketua senat. Dosen benar pun kita bilang salah, yang penting debat dulu. Tapi itulah ciri mahasiswa. Itu independensi teman-teman. Karena independensi teman-teman, saya pernah merasakan itu, maka hari ini saya datang tidak ingin menjadi asbun. Bahkan mahasiswa punya prinsip, hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Nah, agar saya tidak tersesat, saya bawa datanya. Pertumbuhan ekonomi kita 5,44%. Ini terbaik dari negara-negara G20. Inflasi kita terkendali di bawah 5%. Inggris inflasinya sudah hampir 10%. Amerika, nanti sebentar tanya Pak Richard, mohon maaf, tanyakan bagaimana perbandingan antara ekonomi Amerika, Eropa, dan Indonesia. Tanyakan aja, karena Pak Richard ini orang yang baik, orang yang jujur. Dan kita ini kan orang Indonesia kadang-kadang kalau sesama orang Indonesia ngomong rada-rada percayanya tidak penuh gitu. Kita mau harus orang lain yang bicara untuk kampung kita. Saya juga bingung ya kenapa begitu kira-kira. Nah, dari pertumbuhan ekonomi tersebut, postur yang paling besar adalah konsumsi. 53%. Investasi 27%. Ekspor impor kita surplus neraca perdagangan kita 15 billion US dollar. Bahkan kita sekarang lagi mendorong untuk bagaimana proses-proses yang memberikan income lebih kepada negara kita harus betul-betul menjadi fokus. Teman-teman juga harus tahu bahwa di tengah kondisi global dan kondisi Indonesia yang bertati-tati, Antet ini salah satu organisasi di bawah naungan PBB, kemarin telah mengumumkan bahwa tingkat kepercayaan publik dan kemudahan berusaha kita di Indonesia sekarang kita hanya nomor satu di bawah Singapura. Nilai kita 18, Singapura nilainya 19. Untuk FDI, PMA yang masuk ke Asia Tenggara, pertama adalah Singapura dan yang kedua adalah Indonesia. Ini sebagai data untuk teman-teman. Bagaimana kemudian tentang investasi? Tahun 2021, sedikit saya meng-highlight bahwa target investasi kita dalam RPJM itu 856 triliun. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami 900 triliun. Dan alhamdulillah investasi kita mampu merealisasikan sebesar 901 triliun rupiah di 2021. Dengan komposisi PMA dan PMDN itu berimbang. Di saat bersamaan beberapa negara-negara foreign direct investment-nya itu turun 30%. Dan kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 12.700.000 sekian. Dan ini adalah tenaga kerja langsung. Nah, dalam perspektif itu, dalam rangka memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya, waktu kami dilantik dan beberapa kali rapat, beliau menyatakan bahwa jangan membangun Indonesia itu Jawa sentris. Tapi membangun Indonesia adalah Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua. Karena itulah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kami formulasikan dalam kebijakan investasi. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2020 kuartal ketiga, investasi di Pulau Jawa lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Kenapa demikian? Karena memang akses infrastrukturnya lebih siap, SDM-nya lebih siap, energinya lebih siap. Jadi pasti investor itu akan mencari tempat yang mana lebih menguntungkan bagi mereka. Maka sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022
kita dorong untuk investasi itu di luar Pulau Jawa lebih banyak. Dan alhamdulillah sekarang sudah 52% investasi sudah di luar Pulau Jawa. Kenapa ini kita lakukan, adik-adik semua? Jadi pembangunan infrastruktur 5 tahun kemarin, periode pertama Pak Jokowi, Pak JK, itu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan investasi. Nah, bagaimana investasi di 2022? Di 2022, Bapak Presiden memberikan target kepada kami sebesar 1.200 triliun. Ini untuk mempertahankan agar pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5%. Memang badan saya sudah kecil, dikasih tambah lagi beban, jadi bukan tambah tinggi badan, tambah pendek ini badan. Gitu. Maka kemudian pada semester pertama sudah bisa kita melakukan sebesar 48,7% atau 584,6 triliun. Saya yakinkan dan saya janji di depan mahasiswa bahwa insya Allah, tolong doakan, target 1.200 triliun akan kami tunaikan di akhir tahun 2022. Ini semua dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kita stabil di 2022 karena ekonomi ini gelap di 2023. Nah, komposisinya bagaimana? Negara-negara mana aja? Saya kan sering mendapat WA group. Kita ini terlalu banyak hoax. Seolah-olah data yang beredar di WA group itu benar. Saya ingin menyampaikan karena ITB inilah kampus orang-orang terpilih. Kampus orang-orang pintar. Dan saya yakini bahwa kalau orang-orang pintar selalu bicara memakai data yang valid. Ini datanya. Yang pertama, negara yang masuk ke Indonesia yaitu Singapura yang paling besar. 2019, 2020, 2021 urutan pertama Singapura. Tapi jangan dulu bangga. Saya yakin ini bukan hanya uangnya orang Singapura. Tapi ini sebagian uangnya orang Indonesia yang ditaruh di Singapura. Saya percaya. Bahkan Singapura dijadikan hub oleh sebagian negara lain untuk masuk investasi Indonesia. China itu nomor 2 2019, nomor 2 juga 2020. Tetapi di 2021 itu dia turun investasinya. Hanya 3,1 billion US dollar. Digeser oleh Hong Kong, kurang lebih sekitar 3,6 atau 4,6 atau 4,7. Jadi perimbangan investasi kita itu mulai merata. Korea, Jepang itu saling kejar mengejar. Bahkan Amerika yang 4 tahun terakhir tidak masuk dalam 4 besar, sekarang sudah menjadi 4 besar. Karena salah satu kontribusinya adalah investasi dari Freeport membangun smelter di Gresik. Ini data ya. Dan di Republik Indonesia ini yang bisa mengeluarkan data ini cuma di Kementerian Investasi. Jangan sumbernya mbah jalanan, itu nggak nyampe di barang. Nah, ini teman-teman potret investasi kita. Nah, bagaimana kaitannya dengan persoalan hilirisasi? Teman-teman, sejak Indonesia dijajah dan Indonesia merdeka sampai pada tahun 90-an, ekspor kita tidak ada bedanya. Kita masih melakukan ekspor raw material. Maka Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, tidak ada cara lain, satu jalan tengah untuk menuju Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju, harus kita melakukan hilirisasi. Apa yang terjadi? Saya ingin menceritakan sedikit tentang hilirisasi ini. Tahun 2019 saya dilantik sebagai Kepala BKPM. 4 hari kemudian kami menyetop ekspor ornikel. Pada saat saya menyetop ekspor ornikel, saya didemo 1,5 bulan. Yang mendemo saya adalah adik-adik saya sendiri juga.
sebagian dari kampus, sebagian anak-anak Cipayung, dari HMI. Ya ada ini mungkin hukum karma juga dulu karena saya suka demo, jadi saya di demo lagi, nggak apa-apa lah. Atau mereka mungkin belajar mendemo seniornya, juga nggak apa-apa lah, itu resiko gitu. Tapi saya selalu mengatakan kepada mereka, bahwa ini adalah saatnya untuk kita melakukan perubahan struktural terhadap fondasi ekonomi nasional kita dari mengirim mengekspor raw material menjadi barang jadi. Apa yang terjadi teman-teman? Tahun 2018 ekspor nikel kita hanya 3,3 miliar US dollar. Di tahun 2021 nilai ekspor kita akibat karena hilirisasi dari nikel sudah mencapai 20,4 billion US dollar. Dan di tahun 2022 kami targetkan 30 miliar US dollar. Saya dulu kebetulan pengusaha dulunya. Geologi saya itu lebih banyak alumni ITB, Pak. Jadi sebenarnya menurut saya ITB yang harus ikut mengambil bagian dalam merumuskan dan mengukur cadangan sumber daya alam Indonesia ini. Karena kami di pemerintah nggak punya kemampuan lebih dibandingkan dengan teman-teman secara personal untuk melakukan mengukur berapa cadangan, berapa kadar. Kalau ini mampu kita hitung, maka insya Allah kita tahu apa aset kita ke depan. Karena itu saya menyambut baik dari Pak Warek tadi menyampaikan, Pak kebetulan ada deputi hilirisasi saya, Pak Heldi. Kita akan melakukan kerjasama dengan ITB untuk melakukan tindak lanjut dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Ini menyangkut nikel. Ada lagi nih nikel. Saya ceritakan nikel. Ini Tuhan punya kuasa. Hari ini dunia lagi mendorong untuk green energy. Menurunkan emisi rumah kaca. Hari ini di dunia siapa yang akan membangun industri tanpa memperhatikan energi baru terbarukan dan tidak memperhatikan lingkungan, maka produknya tidak akan diterima dan atau harganya akan lebih rendah dibandingkan dengan industri yang memakai green energy. Tuhan punya sayang, di Eropa tahun 2030 70% kendaraannya sudah harus pakai mobil listrik. Di Amerika pun demikian. Kita pun sudah mulai. China, ASEAN. Nah, ternyata komponen mobil itu 40% yaitu baterai mobil. Nah, baterai mobil itu bahan bakunya nikel, mangan, kobalt dan litium. Di Indonesia cadangan nikelnya 25% dari total cadangan dunia. Kita punya kobalt, kita punya mangan, yang nggak punya kita cuma litium. Begitu saya tahu kondisi itu, kita melarang ekspor ore nikel dan beberapa negara di Eropa membawa kita ke WTO. Karena mereka tahu. Tapi perintah Bapak Presiden mengatakan bahwa jangan kita gentar dan jangan kita takut. Nyawa pun taruhannya untuk kedaulatan bangsa kita harus pertaruhkan agar kita gagah di negara-negara lain. Jadi kita nggak pusing. Tetap kita jalankan hilirisasi. Hasilnya apa? Kita melakukan lobby di dalam pandemi. Saya ke Korea di tahun 2020 7 kali, sekalipun karantina. Ini staf khusus saya ini si Tina waktu ke Korea karena COVID di Korea, maka saya tinggalkan dia 1 minggu di Korea demi Ibu Pertiwi agar kita tidak dimainkan oleh negara lain. Saya lobby di sana LG. LG masuk investasi di Indonesia itu untuk membangun ekosistem baterai mobil. 142 triliun dari tambang, smelter, prokursor, cathode, baterai sel. Ini kolaborasi sama BUMN. Kemudian China, CATL itu juga melakukan investasi yang sama. Itu 70 triliun. Foxconn ini sudah 20 tahun lebih dikejar oleh pemerintah Indonesia agar mereka masuk, nggak bisa. Sekarang udah masuk, udah tanda tangan JV-nya. Dia akan bangun mobil listrik, baterai dan ITC-nya. Ah ini teman-teman ITB juga bisa ikut nih. Ini bagus ini barang. VW, BASF. Ini baru satu komoditas teman-teman. Kemudian timah. Timah kita ini, saya juga baru tahu bahwa timah terbesar di dunia penghasil itulah China. Tapi dia melakukan hilirisasi itu 60-70%.
Yang kedua Indonesia. Tetapi Indonesia melakukan hilirisasi hanya 5%. Selebihnya ekspor. Dan lebih ironis lagi, harga timah dunia dikendalikan oleh negara yang tidak mempunyai timah. Ini kan lucu nih. Sekalipun saya sekolah di kampung, tidak sehebat teman-teman, tapi menurut saya, logika sehat saya, ini lucu. Boksit pun demikian. Kemarin kita melakukan hilirisasi di sektor gas pengganti LPG, DME, di Muara Enim. Dan juga masih banyak. Freeport. Jangan dikirain sekarang Freeport bisa mengirim konsentrat di tahun 2024. Udah nggak bisa. Kita paksakan harus membangun smelter. Sekalipun saham negara sudah 51%. Jadi Freeport ini sudah milik pemerintah Republik Indonesia lewat BUMN yang namanya Inalum. Bukan lagi milik yang lain. Jadi ini penting juga ada kesepahaman ini. Nah, tapi apa yang terjadi teman-teman semua? Saya ingin hilirisasi ini terjadi, tapi juga harus berdampak pada kearifan lokal. Jangan investasi yang masuk, uangnya semua ditarik oleh investor atau ditarik ke Jakarta, orang daerah hanya menjadi penonton. Kita nggak pingin seperti itu. Makanya kami membuat peraturan menteri bahwa setiap investor yang masuk melakukan hilirisasi atau memproduksi sumber daya alam di daerah, wajib hukumnya untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM di daerah untuk orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Adik-adik semua, ini kita lakukan dalam rangka apa? Penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Agar adik-adik ini habis kuliah tidak hanya berpikir pegang ijazah terus melamar. Mohon maaf, hari ini Indonesia yang antri untuk mencari lapangan pekerjaan 7 juta orang existing. Angkatan kerja per tahun 2,9 juta orang. Dan pasca pandemi ini yang di PHK itu sekitar 5 juta. Sementara ASN, BUMN, TNI, Polri 1 tahun penerimaannya tidak lebih dari 1 juta. Mau ditaruh di mana? Adik-adik semua ini. Makanya kita dorong, begitu kawasan pertumbuhan ekonomi baru, maka peluang untuk menjadi pengusaha itu semakin lebar agar adik-adik semua kalau pulang ke daerah, otaknya jangan semua di Jakarta. Saya pun kalau suatu saat setelah jadi menteri, saya ingin pulang ke Papua aja. Karena di sana lebih enak daripada di sini. Bisa kita membangun yang lebih baik. Yang penting infrastruktur dan peluang usahanya kita ciptakan. Ini sebenarnya tujuan adik-adik semua. Tujuannya di situ. Penciptaan lapangan pekerjaan, bagaimana mendekatkan pendapatan negara, dan GDP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 17.000 triliun rupiah. APBN kita plus pembiayaan itu kurang lebih sekitar 3.000 triliun. Artinya cuma 19% dari total GDP kita. Selebihnya itu sektor swasta. Jadi swasta ini kita harus perlebar. Nah, cuman ada tantangan. Saya cerita sedikit. Adik-adik perlu tahu bahwa tidak semua negara itu pingin Indonesia menjadi negara yang maju lewat hilirisasi. Sebab beberapa negara di G20 menentang ini hilirisasi. Saya kemarin pertemuan di tingkat menteri di Bali, berdiskusi. Saya mau golkan ini menjadi konsensus kesepakatan, itu butuh lobby 3,5 bulan. Bahkan saya sempat mengutip bahasa kiasan kepada mereka. Bagaimana dulu ketika Inggris dia melakukan proses dari negara berkembang menjadi negara maju, dia melarang ekspor wol mentah pada abad ke-16, tekstil. Untuk dia bangun hilirisasi di sana semua. Amerika Serikat, dia mengenakan pajak impor pada abad ke-19 dan awal abad 20 untuk mendorong industri dalam negerinya. Kemudian bagaimana Tiongkok? Dia mengenakan TKDN sekitar 90%. Dan Finlandia pada tahun 87 dia membatasi kepemilikan saham asing hanya 20%. Ini hanya instrumen untuk mereka menuju negara maju.
Tetapi Indonesia, begitu kita membangun hilirisasi, mereka bawa kita ke persoalan-persoalan di WTO. Sampai saya tanya mereka, apakah nggak boleh kami Indonesia mengikuti jejak kalian? Ia menaiki anak tangga satu ke puncak tangga untuk menjadi negara maju. Kalau memang kami nggak boleh mengikuti jejak kalian, tunjukkan jejak jalan mana yang harus kami lakukan. Ataukah kesepakatan kita di G20 ini hanya sebuah kesepakatan semu? Dan saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa sudah saatnya di semua negara yang sudah merdeka tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara-negara yang lain. Itu pertarungan emosional nasionalisme saya sebagai mantan aktivis kampus. Itu enggak gampang adik-adik semua. Tapi perintah Bapak Presiden Jokowi mengatakan kepada kita bahwa Mas Bahlil harus fight. Enggak boleh mundur sedikit pun. Ya sekalipun kuliah di kampus swasta kan yang penting nyalinya ada. Iya kan? Saya kemarin sempat menyampaikan beberapa pernyataan di ITS. Saya sampaikan begini. Teman-teman yang kuliah, kejar nilai IP tinggi itu bagus. Itu mimpi bagi semua seorang mahasiswa. Tapi menurut saya, tidak hanya cukup dengan IP tinggi. Tapi harus punya kemampuan leadership. Saya juga ngomong bahwa IP saya tidak sampai 3, lebih. Tapi yang saya maksudkan itu adalah IP-nya tinggi, pengalaman organisasinya juga bagus. Supaya komplit itu ilmu. Itu yang saya maksudkan. Agar kita betul-betul menjadi mahasiswa output yang insya Allah bisa diterima di rakyat dan bisa melakukan terbaik untuk Ibu Pertiwi tercinta. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Silakan nanti ada diskusi sama tanya Pak Richard. Tanyakan kepada Pak Richard aja. Pak Richard ini orang fair. Ini sudah seperti orang tua saya, beliau. Tapi kami profesional. Kalau Freeport benar saya akan bela. Tapi kalau Freeport kami menganggap bahwa harus masih ada yang harus diberikan kepada negara, kami juga membela negara. Karena dada saya adalah dada merah putih. Tidak ada yang lain-lain. Demikian, terima kasih adik-adik mahasiswa. 2023 gelap. Jangan sampai kita di persimpangan jalan yang salah membuat tikungan. Hari ini banyak dinamika A, B, dan C, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa melihat mana dinamika yang baik untuk kita putuskan bersama-sama dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah dicita-citakan oleh alumni ITB, Presiden pertama pendiri bangsa Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepukan yang paling meriah untuk Bapak Bahlil Lahadalia. Baik, seperti Prof. Jaka Sembiring bilang tadi, ada poin kedua. Sudah nyata kita mendapatkan 2 speakers yang memberikan panutan ya Pak. Tidak hanya ilmu, sudah dibakar semangat ya begitu Pak ya. Mudah-mudahan pesan dari Pak Bahlil tadi terwujud ketika sesi tanya jawab. Jangan asbun, tapi berdasarkan data. Data-datanya sudah banyak. Saya lihat banyak yang mencatat pakai kertas Pak. Zaman sekarang pakai laptop, pakai HP, difoto dan direkam. Silakan olah datanya sekarang. Pertanyakan langsung kepada 2 narasumber premium kita di depan ini. Jadi segera tanpa berpanjang-panjang kita akan segera buka sesi tanya jawab. Silakan acungkan tangan. Baik, saya mau lihat dulu. Karena tadi Freeport itu juga 26 operatornya dari 54 adalah perempuan. Kita sepakati sekarang dengan semangat GESI ya. Gender Equality dan Social Inclusion. Jadi saya mau perempuan terlebih dahulu. Yang ada karet rambutnya di tangan. Oke, silakan berdiri. Sebutkan nama, jurusan, pertanyaan singkat apa ditujukan kepada siapa? Silakan. Check. My name is Eunika Mercy from Metallurgical Engineering batch 2020. I have 3 questions actually. Just one first. Okay, just one. The Grasberg mine in Papua has been owned by Freeport since 1960s, or about 50 to 60 years ago. How long the geological reserve will last? Thank you.
Sorry, can you repeat it? How long the geological reserve will last? Thank you. Reserve, right. Ya, 3 pertanyaan. Oke. Kita tampung. Pertanyaan kedua, silakan. Boleh yang jaket merah? Silakan. Cek. Okay, let me introduce myself. My name is Anandito Nugroho from Mining Engineering. I would like to ask Mr. Atkerson, as we all know, the President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, had forbid the export of raw commodities, and in which all mining materials had to be processed into a more valuable inside this country before being exported to another country. I would like to ask your opinion. How does the world feel, especially foreign investors, about this new policy? You know, since they had to buy goods at more expensive form compared to what it was when it was raw. Thank you, sir. Thank you. Sesi pertama, 1 pertanyaan lagi saya minta dari sayap sebelah sini ada? Belum ada? Sayap sebelah sini? Oke, yang batik warna biru silakan. Nama yang jelas, jurusan angkatan, 1 pertanyaan. Cek. Hello, good morning everyone. My name is Tarif Lazuni from Metallurgical Engineering 2021. My question is, what is the difference between the past and the future government downstream policies in Indonesia? I mean, how will downstreaming be implemented in the future to make a change to be better than the previous policy? Thank you. Boleh diulang sekali lagi lebih pelan? What is the difference between the past and future government downstream policies in Indonesia? All right. Thank you. What is the difference between past and the future of downstream, ya? Yes. Right. Okay, sorry, sir. Okay. This is your opportunity first. Third question. We can only report. Okay, hear me now? Can you hear me now? The reserve question. We can only report reserves through the end of our IUPK, which is 2041. And so we have a mine plan in place that allows us to produce certain volumes through 2041, and those are reserves. We have resources beyond that, and that's what to not only report those resources, but to identify further resources and develop them is what's leading to the considerations that we now have initiated about extending the operations beyond 2041. The second question. How does the world feels when the policy in downstream is downstream changing policy in Indonesia to the world? So that was part of the discussion that we had with the government after the mining law was passed. We have never exported raw materials. We produce copper concentrate, which is an intermediate product. And initially, when the law was passed, the government was advising us that Freeport wasn't subject to it. Representatives of the government, the head of BKPM, for example, then there was a subsequent regulation adopted by the Mines Ministry that defined anything that was less than 99% plus as raw material. And the difference between copper and nickel, tin, and other products, much more of their value is created downstream. For nickel, it's like 65%, with copper, it's 5%.
So that was the basis of the discussion. At the end of the day, the government decided to advance the policy of developing downstreaming more broadly. They wanted to include copper in it. Actually, today, now here's the challenge for Indonesia. Today, the copper that's produced by our existing smelter is actually more than Indonesia consumes. And so as we expand smelting capacity, until Indonesia develops further downstream industries beyond the smelter, the copper that comes out of the smelter is going to be exported. So that's the challenge that will take a long time to develop because of the nature of the country and so forth. But that's what the argument was at the end of the day, when the president instructed me that we needed to be consistent with the broader policy for downstreaming, that we committed to do that, and we're fully committed to do it, and we are doing it as we speak. We're roughly 40% complete with a smelter, big project, over $3 billion of capital. It's been affected by COVID issues on workers and contractors, supply chain issues. We initially were targeting finishing it by the end of 2023. For those factors, it's going to go into 2024, but we're going to finish it as quickly as we can. The president inaugurated the smelter earlier this year, right? Last year. So the third question is, what is the difference? What's that? What is the difference between the past and the future of downstream here in Indonesia, according to your point of view? Well, I mean, look, I fully understood the rationale for the government on downstreaming products, where that they were often exported as raw materials. There was many times there was no fees or taxes paid, and the value and was captured in Japan and China and other places. So I fully understand, and that's what the future is set. The government has a clear policy now of facing the criticism, dealing with the problems, and leading to a future of where the economy of Indonesia will grow and be broader and with depth. And I fully understand that. The discussion was that copper was a bit different from other commodities, but that's over. That we had a multi-year discussion, and the president asked for a commitment. I gave that commitment, and we're doing it. It's a massive site right now at the JIPI site at Gresik. I visited there right before we went to Papua together, and so we're going out after it full bore ahead. All right, thank you very much Pak Richard for the answer. So berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 jawaban pertama. Pak Bahlil untuk pertanyaan yang sama, kami persilahkan. Ingin menjawab di bagian mana tadi? Ada pertanyaan yang kedua mungkin ya. Kalau tadi kan geological reserve itu lebih kepada PT Freeport begitu ya secara khusus. Untuk pertanyaan pertama lebih kepada PT Freeport tadi ya. Saya jawab yang itu aja, yang apa namanya? Yang kedua dan ketiga, bagaimana dunia merasakan perubahan kebijakan hilirisasi atau downstream, dan yang ketiga adalah apa perbedaan jadi gini, dulu dan sekarang? Kalau saya ditanya, saya sebagai pengusaha nih, mau nggak membangun hilirisasi? Susah. Contoh, saya dulu pengusaha nikel. Saya dulu itu menambang nikel, kemudian saya ekspor, dapat profit tanpa harus menambah capex. Jadi kalau ditanya pengusaha, ya jangan bangun hilirisasi. Itu lebih gampang cari duit, cari cuannya lebih gampang. Tapi pertanyaan berikut, apakah negara yang mengatur pengusaha atau pengusaha mengatur negara? Negara ini kan punya cita-cita, punya tujuan. Dan kita sudah harus merubah persepsi bahwa seolah-olah semua pengusaha itu bisa mengkompromikan hal-hal prinsip di bangsa ini. Nggak bisa.
Saya sering mengatakan kepada teman-teman pengusaha. Pengusaha yang hebat itu cuma dua. Satu adalah dia mampu mensiasati aturan. Yang kedua menaklukkan pejabat. Nah saya kebetulan pernah melakukan itu sebagai mantan pengusaha. Jadi kalau ilmu itu dipakai ke saya, tidak berlaku lagi. Karena dulu kerjaan saya begitu. Lobby apa gitu. Tapi saya katakan bahwa ada jauh yang lebih tinggi dan lebih mulia di atas semua jabatan di bangsa itu. Bangsa ini adalah bagaimana mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dan marwah bangsa di mata dunia lain. Itu jauh lebih penting. Maka menurut saya hilirisasi harus. Nggak ada kompromi. Perusahaan saya pun revenue-nya turun. Perusahaan saya lama, bukan sekarang ya. Kalau sekarang nggak ada lagi saya berperusahaan. Perusahaan dulu mantan perusahaan saya dulu, revenue-nya turun. Karena kita harus bangun smelter dulu. Bangun smelter butuh waktu 2-3 tahun. Itu pun harus punya modal yang cukup. Termasuk Freeport. Freeport waktu bicara sama saya, bukan Freeport-nya ya, main ID-nya, BUMN. Pak, ini kita butuh capex 3 billion US dollar. Kenapa nggak kita jual aja? Ini kan profit nanti dividen masuk. Saya sampaikan untuk mereka, negara membutuhkan dividen. Tapi jauh lebih itulah negara mempunyai keinginan lain, tentang cita-cita lain, tentang punya nilai tambah dan kebanggaan bagi bangsa ini. Jadi yuk harus bangun smelter. Dan alhamdulillah mereka komit. Dan smelternya udah bangun sekarang 40%. Tahun ini 50% ya Pak Tony ya. 50%. 2023 commissioning, 2024 sudah selesai. Jadi sebenarnya pengusaha itu kalau diatur, mau dia. Yang lembe itu kalau bisa dikompromikan, nah itu yang repot itu. Udahlah kelakuan lama jangan kita pakai lagi di kelakuan sekarang. Indonesia ini mau terbang, jangan lagi pakai cara-cara lama gitu. Nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya aturan republik ini udah bagus. Adinda siapa tadi tanya tentang apa dulu, hilirisasi dulu dan sekarang. Saya mau tambahkan, dulu itu ya ini kelakuan saya juga dulu sebenarnya sih. 2014 itu sudah melarang itu ekspor nikel. 2014. Harus bangun smelter, waktu itu saya masih pengusaha. Masih di HIPMI saya bos. Masih pikir cari cuan, belum berpikir negara gitu. Kita datang rayu-rayu pemerintah, udah Pak ekspor dulu Pak, supaya kita dapat duit dulu apa segala macam. Akhirnya kerannya dibuka lagi waktu itu. Tapi udahlah, kita harus konsisten aja. Dan kita pikir ke depan, harus penciptaan nilai tambah yang maksimal di Indonesia, tapi juga harus berkolaborasi dengan teman-teman daerah. Itu bos, sudah mau tutup kan? Kenapa? Belum, saya tanya dulu panitia, waktu kita masih ada? Oh habis, cukup. Oke habis. Saya sebelum habis, saya jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ini dari Papua. Freeport ini dari Papua. Saya pertama dulu pernah demo Freeport. Saya pernah dapat beasiswa dari Freeport 1,5 tahun aja. Makanya saya juga marah waktu itu. Kenapa cuma 1,5 tahun? Gitu. Salah satu demonya itu. Salah satu kena demo juga gitu kira-kira. Tapi begitu saya ke Freeport bulan Agustus, saya jadi inspektur upacara di sana. Saya melihat underground sampai di Grassberg, sampai proses produksi, sampai dengan pemuatan. Apa yang terjadi? Pak Wakil Rektor, saya bangga terhadap anak-anak Indonesia yang ada di sana. Sebab 98% yang mengoperasikan Freeport itu adalah anak-anak Indonesia asli. Yang kedua, 42% itu adalah anak-anak Papua yang keriting rambut, hitam kulit seperti saya yang berdiri di depan ini. Jadi Pak Warek, saya malah bilang begini, dulu persepsi orang terhadap orang Papua ini katanya tertinggal. Terus mohon maaf ya, kalau ada dokter dari Universitas A keluar doktornya antara Papua dan tidak Papua, mereka bilang
yang tidak dari Papua itu lebih pintar daripada Papua. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya bangga terhadap anak-anak Papua yang kerja di Freeport. Ada siapa namanya, Adinda Wamahma mana? Oh, Kakak Wamahma. Coba kakak sini, terus Yarangga sini. Siapa namanya? Hengki Rumbino. Kakak sini, mohon maaf kakak. Ini kakak laki-laki dua ini. Saya selalu bawa mereka ini, saya bangga. Ini saya punya kakak laki-laki, kakak sini kakak. Sekalipun dia tidak mau, tapi saya ingin menyatakan begini. Supaya kita anak Papua ini, jangan terlalu dianggap kelas nomor 3 di bangsa ini. Ini kakak laki-laki, direksi di Freeport. Anak Papua. Tamatannya ITB. Ini satu kampung sama saya di Fakfak. Rumah saya 1 kilo aja. Makanya kami ini tergolong anak-anak Papua ganteng-ganteng. Terus ini siapa saudara Hengki Rumbino. Dia ini SD SMP di Wamena. SMA-nya di Jayapura. Kuliahnya di ITB. Satu hal yang kamu harus tahu adik-adik semua. Bahwa yang mengendalikan tambang Freeport underground. 80% dari total produksi Freeport itu laki-laki Papua hitam ini. Bukan orang lain. Enggak, benar ini. Saya waktu turun, saya air mata gugur. Ini kesaksian saya dari lubuk hati yang paling dalam. Bahwa ternyata anak-anak Papua, anak-anak dari daerah manapun, kalau diberikan kesempatan yang baik oleh Republik dan oleh perusahaan, insya Allah mereka akan mampu menunjukkan yang terbaik untuk pengabdiannya kepada perusahaan, rakyat, bangsa, dan negara. Jadi Pak Warek, sebenarnya Freeport ini dijajah juga oleh ITB. Karena pelakunya semua ITB ini barang. Jadi kalau seandainya ada Indonesia atau ada orang lain mencurigai Freeport, cukup datang ke ITB. Karena nggak mungkin alumninya nipu alma maternya, kira-kira begitu. Ya itu aja, terima kasih. Baik, berikan tepukan yang paling meriah. Waktu sudah habis. Closing statement dari Pak Bahlil Bahlia. Mohon maaf, jadi salah nih saya nyebutnya saking grogi dan semangatnya ya. Jangan disetrap ya Pak. Closing statement dari Bapak Bahlil Lahadalia tadi menutup sesi diskusi untuk hari ini. Tentunya dengan tema transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dibuka dengan semangat, isi ceritanya sangat semangat. Ada surprise Pak, singkat saja. Kita akan berikan sebuah yel semangat terakhir penutupnya. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Ini khas salam dari kampus. Salam untuk Pak Menteri, salam untuk Pak Richard, dan juga tamu-tamu yang di sini. Sudah siap? Siap. Oke, maskernya biar dibuka, biar kenceng. Dengan siapa namanya, jurusan apa? Saya Aulia Guslia Rahman dari Teknik Metalurgi 2019. 2019. Langsung saja, silakan komandokan. Baik, buat teman-teman mahasiswa semuanya tolong berdiri karena kita akan melantangkan salam terbaik kita, salam pemersatu kita, salam untuk Indonesia. Untuk teman-teman juga dimohon untuk mengangkat tangannya. Boleh Pak, boleh. Tangan lurus ke depan, baik. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater, salam Ganesha! Mulai, salam Ganesha, bakti kami untukmu, Tuhan, bangsa, dan alma mater, merdeka! 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 Oke, terima kasih semuanya. Demikian, total sudah berakhir jumpa kita untuk sesi diskusi ini dan segera acara kita kembalikan kepada Zahra, sang MC. Zahra silakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan ucapan terima kasih kepada Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, dan Chairman of the Board and CEO Freeport McMoran, Mr. Richard Adkerson, yang telah memperkaya
Ilmu Pengetahuan Generasi Muda Indonesia, khususnya mahasiswa Institut Teknologi Bandung dalam menghadapi transformasi ekonomi dan tantangan di masa yang akan datang. Kepada Bapak Menteri Investasi, Chairman of the Board and CEO Freeport-McMoRan, dan moderator, kami silakan kembali ke tempat. Berikutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Menteri dan seluruh hadirin untuk berdiri dan bersama-sama melihat ke arah kamera di atas panggung. Sekali lagi kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri dan melihat kamera di atas panggung. Sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sekali lagi boleh gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian kuliah tamu pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia, yang kami hormati Chairman of the Board and CEO Freeport-McMoRan Mr. Richard Adkerson, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony Wenas, beserta seluruh jajaran yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan menghadiri acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin, baik secara luring di Aula Barat maupun secara daring di Zoom Meeting dan YouTube ITB Official dalam mendukung keberlangsungan acara hari ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.